Oke, udah kelihatan screen-nya. Mhm. 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 Oh, itu masih ada data yang kosongnya ya? Mhm. Mhm. Sampai situ sampai situ nggak ada masalah kan? Oh alah, sorry sorry Kak, tadi ke-mute. Ini nih, aku pengen lihat variabel yang di data Kakak ini, yang di data X. Iya, jumlah pesanan udah bener kok. Coba ke pesanan ke script-nya lagi. Itu error ya? Boleh di-running nggak? Errornya yang mana? Udah bentar, error in TS. Udah di running library pre-series-nya. Coba di running lagi. Bisa itu, bisa juga pakai, bentar, pakai ini, shortcut Control L. Eh, bentar. Iya, pakai itu juga bisa sih. Masih error ya? Data XTX not found. Data X itu. Enggak kok. Bentar. XVS. Coba Kak diulangin lagi yang tulisan di di baris 13 yang setelah data X dolar, coba itu dihapus. Oh jangan, dimulai dari jumlah pesanan aja. Oh, dolarnya dihapus lagi, terus tulis dolar lagi, coba ke bawah, nah itu. Diklik, habis itu di running. Oh iya, beda. Oke, terus habis itu
uploadnya di running, udah, terus ke bawah, udah aman itu. Mas, tinggal itu, maksudnya di running selanjutnya. Nah, ADF tesnya gagal kenapa ini? Forecast-nya udah di running, library-nya. Oh, error ya, cannot ADF test. Oh, running-nya bisa ini ya, control enter lupa aku. Control enter, boleh di running lagi gak, Kak? Yang library forecast-nya. Mm-mm. Udah, forecast, coba di running lagi yang ADF-nya. Data XTX. Error ya. ADFTX itu ada di library T-series. T-series udah di running kan tadi. Coba ini panggil data x.ts-nya. Di itu di mana? Di bawahnya aja. Langsung di outputnya aja yang di merah-merah ini. Ya, langsung di situ coba. df data x enggak ADX ADX yang tadi data x.ts. Ya. Mm-mm. Aman kok. Error in ADX is good enough. Coba lagi kok, dipanggil lagi yang menu baris. Oh, tapi tadi udah berhasil kan ya library-nya? ADX ADX test data X. Bentar, bentar. Hmm, atau enggak biar takut ini diganti aja po, file Excel aja di CSV. Enggak ada yang salah, error. Hmm. Sama aja, tinggal tinggal yang itu kan kalau file Excel X itu kan pakai read dot read underscore itu. Kalau CSV tinggal diganti aja. Pakai dot tapi ya, bukan underscore.
pakai dot read.csv. Oh, itu kurang kutip di akhir. Oke, di run. Lanjut. Di running aja. Soalnya iya video format. Iya. Mm-mm. Berarti di file Excel-nya, berarti di sini nih, di read CSV-nya itu ditambahin, bentar, pemisahnya itu. Syntax. Separator. Sep- Itu pemisah di datanya kakak pakai apa? Pakai titik atau titik koma atau semikolon? Itu setelah filenya, setelah kutip itu koma, terus ditulis SEP, 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 S, ya, sama, nah itu kutip 2 semikolon, di running lagi, coba langsung ke ini aja, langsung ke baris 10. Enggak, 8 dulu habis itu 10. Oh, udah. Oke, habis itu diganti lagi yang baris 13. Loh, data X. Kok error ya? Hmm, the package.
Coba Kak ke ini, ke sebelah kanan itu kan ada tulisan package. Yang bawah itu, diklik. Terus itu di search bar-nya ada T-series Kak. Iya di situ coba T-series. Ada kok. Coba di itu di checklist. Nah, coba di running lagi ADF-nya. Nah, berarti belum ke-install tadi. Belum dipasang. Oke, lanjut. Berarti itu kan dapat nih di ADF level 0 kan 0,39 itu kan tolak Hano kan, berarti gagal. Berarti datanya tidak stasioner. Ini kan dapat p-value 0,39. Itu kan dia lebih dari taraf signifikan yang 5% kan, berarti dia gagal, berarti dia tolak H0, di mana datanya nggak stasioner. Nah, bisa lihat juga di plot ACF dan PACF-nya tuh yang di baris 22 sampai 23. Ini yang dua-duanya di running. Dua-dua itu sintak buat menampilkan plotnya jadi dua di satu view gitu. Dua tiga. Iya, ini ACF-nya itu dia meluruh meluruh melambat gitu menuju nol, dan nggak ada yang ini kan, yang nggak ada cut off di garis putus-putus ini, nggak ada yang melewati garis putus-putus itu juga, jadi nggak bisa terbentuk model gitu dari situ. Itu kita lakukan differencing level 1. Running ke bawah lagi. Ini itu yang data x.div ini adalah output output data differencing. Kalau kemarin kan udah kita praktekin tuh manualnya. Ini secara outputnya di software. Terus buat ngeliat p-value-nya itu running nomor 32. Nah, tuh dia dapat p-value-nya 0,03 kan, kurang dari 0,05, udah memenuhi itu stasioner. Cuman coba kita lihat plot ACF dan PACF-nya di ya ini itu yang boleh yang tadi dulu, coba yang 34 di ini bagian sebelah kanan, paling yang bagian plot ini kan ada anak panah tuh. Nah, itu digeser. Nah, ini tuh output data kakak aktual yang udah differencing itu bentuknya kayak gini. Jadi dia kalau ditarik garis lurus tuh dari nol, mulai dari nol itu kan min-nya sama dengan nol. Jadi stasioner itu kan rata-rata data yang bergerak di antara rata-rata yang konstan. Habis itu running di 36 sampai 38. Tiga 38-nya belum. Nah, ini juga belum kan, belum memenuhi walaupun secara p-value udah gitu. Iya, betul. Habis itu lanjut. Ini juga outputnya. Terus 43 di running. Nah, ini udah memenuhi 0,01, kurang dari 0,05. Terus kita lihat apa plotnya ya, plot ACF dan PACF-nya. Nah, ini udah terpenuhi karena ada yang cut off
melewati garis signifikannya. Habis itu, yang bawahnya itu ada yang baris 51 di running, itu sintak untuk menampilkan p-value dari batang ini, batang yang ada di plot ACF dan PACF. Ini kan ada yang batang di ACF kan ada yang sampai melebihi minus 0,6 sekian kan. Nah itu dibacanya tuh mulai dari lak kedua gitu. Iya, itu untuk PACF. Kan di atasnya ada tuh m.PACF itu untuk plot PACF. Gitu. Di situ ke bawah di running lagi. Ini itu sintak untuk menghitung nilai estimasi dari model. Itu sintaknya kalau di intinya tuh sintaknya tuh menjelaskan untuk menghitung estimasi modelnya. Di situ kita langsung ke running 74 sampai bawah. Ini tuh nggak ada kayak kemarin yang dijelasin karena di plot ACF ini dia tuh datanya belum stasioner gitu. Mm-mm. 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 Eh, kalau kemarin aku ini sih cari arti dari output. Ini kan ada tulisan itu non-stationer AR. Berarti tidak stasioner di plot ACF. AR itu kan parameter untuk ACF. Gitu. Jadi gini, ada dua cara pengisian buat yang ini nih. Ini kan yang lihat di 75 itu kan ada data x.ts ordernya 2,2,2. Ada dua cara. Yang pertama itu kayak gini. Ini tuh artinya kita kan memperoleh modelnya dari data yang udah kita diferensikan. Makanya kita pakai datanya itu data aktualnya, data time series-nya. Nah, kalau kita juga bisa masukin kita juga bisa mengganti data x.tx ini jadi data yang udah diferencing 2 tadi, cuman ordernya diganti jadi 2.0.2 karena kalau kita pakai data diferencing itu modelnya itu kita peroleh dari data yang belum diferencing gitu. Semoga paham ya. Jadi intinya gini, ini kan kita pakai data aktual kan di sini. Terus kita pakai model yang udah diperoleh dari diferencing. Jadi pakai datanya data aktual kayak gitu. Jadi di pemodelan yang kita jalanin ini, kita nggak membuat model itu tuh stasioner lagi gitu. Jadi makanya pakainya data aktual. Makanya di sini output di 222 itu tidak stasioner karena ya memang data yang kita pakai kan data awal kan. Nah, data awal kan memang tidak stasioner di AR kayak tadi yang aku jelasin. Ini kalau di record boleh loh, Kak. Oh, udah oke oke. Oke, lanjut ke 76 sampai model ke terakhir. Hmm, mau dijelasin satu-satu? Oke. Data kedua, data kan satu kan tadi, data kedua tuh dilihatnya dari sing ini p-value-nya. Itu semua parameter itu harus signifikan, nggak boleh salah satu atau salah duanya aja. Berarti kan no. Model kedua no, model ketiga juga tidak terpenuhi.
Terus model 4 juga kan, ada 0,1-nya, ada 0,7-nya, model 5 juga, model 6 juga, model 7 memenuhi, ini kan berarti 0,00003. Terus model 8 juga terpenuhi. Berarti ada 2. Lanjut. Hmm. Hmm, jadi kita tuh bisa melakukan overfitting. Overfitting tuh menaikkan, bukan bukan menaikkan, menurunkan ordo. Menurunkan ordo. Ordo itu, yang disebut ordo itu ini, AR dan MA. AR tuh yang depan kan, MA yang belakang. Kita turunin, kan model utama yang didapat tadi 2,22. Turunin pertamanya, misalkan kita mau nurunin si ordo MA-nya dulu, berarti 2 jadi 1 jadi 0. Yang baris 76 sampai 77. Udah selesai tuh ordo MA-nya diturunin, berarti gantian ordo AR-nya. Jadi dimulai dari baris 7 berapa? 78. Berarti jadi 1 sama 0. Oke, itu udah selesai diturunin ordo AR-nya, berarti kita turunin serempak ordo AR dan MA-nya. Jadi 1, 2, 1. Habis itu dari ordo AR yang kita turunin, dari ordo MA yang kita turunin tadi bisa diturunin lagi jadi 1, 2, 0. Itu MA-nya berarti stop, berarti gantian AR-nya. Jadi 0, 2, 1. Kayak gitu. Makanya disebutnya ARIMA kan. A autoregressive, I-nya itu, I-nya integrate, ya, integrate atau si differencing ini, terus MA-nya itu moving average. H0, H0, H0 dan H1. Mhm. Gimana Kak, putus-putus? Oh, itu udah ada ketentuannya, kayak emang H0 itu bunyinya data tidak stasioner, H1 tuh data stasioner gitu. Iya, betul. Mhm, mhm. Value gagal tolak. Iya, sama. Belum, belum. Oke, udah. Coba di running lagi yang 88. Oke. Coba ke atasnya. Lagi. Ada tulisannya, oh, nggak ada. Ya, ini itu kita lihatnya dari p-value 0,8. Jadi di pengujian diagnostik ini dia terpenuhi kalau p-value-nya itu lebih besar dari alfa 0,05 gitu. 0,08 berarti si model 7 itu terpenuhi, di mana dia itu menggunakan dia di sini tuh dia menggunakan perhitungan chi-square atau chi-square.
Chi-square ini yang bentuk yang lambangnya Q, terus dia menggunakan degree of freedom, derajat kebebasannya 3 gitu. Kalau kakaknya mau mau apa? Mau ngecek di tabelnya, terus ini tuh ada output. Ini output yang model keberapa ini? Kayaknya model 8 ya. Coba di itu Kak, nah itu. Ini tuh yang plot di atas, yang fluktuatif, itu tuh plot eh, residualnya untuk model 7. Dia bentuknya kayak gitu. Terus HCF-nya. Nah, untuk melihat biasanya itu white noise itu juga bisa dilihat dari plot autocorrelation-nya ini HCF ini. Dia kan dia itu kalau memenuhi tadi asumsi akan lebih dari 0,8 derajat 3. Derajat 3 tuh berarti lah ketiga tuh dia tuh nilainya 0,08 gitu. Kayak gitu. Terus ini juga nih ada plot plot residualnya. Dia kan residual kalau bentuknya seperti kerucut. Jadi ya kayak gitu, kayak kurva. Kayak kurva kayak lonceng. Di situ yang model 8 gimana, Kak? Heeh. Kita gimana? Sorry putus-putus. Oh, itu udah ditentuin dari R-nya. Kalau software lain mungkin bisa ditentuin gitu. Bukan, DF itu degree of freedom. Jadi derajat kebebasan. Jadi dia nih kalau misalkan intinya ini tuh derajat kebebasan yang bakal digunain untuk ini, untuk si R-nya mendapatkan p-value 0,08 gitu. Nah, derajat kebebasan ini dimunculin maksudnya itu kalau misalkan kakaknya itu atau kayak diminta untuk manual itu kan jadi tahu kita derajat kebebasan kayak gini, nah Chi-square berdasarkan software kayak gini gitu. Kalau di R itu nggak ada, soalnya dia tuh nggak ada p-value di setiap laknya, dia cuma ada p-value di p-value secara menyeluruh gini doang gitu. Makanya kemarin gak aku ituin. Dan udah aku cari-cari juga nggak ada sintaks buat melihat p-value weight loss ini secara per batang gitu nggak ada. Mm-hmm. Yang plot yang plot yang model 8 juga sama, dia kan 0,01, dia kan kurang dari 0,05 dong. Berarti dia tidak terpenuhi. Ini plotnya ya? Ya, ini juga plotnya kayak gini. Sebenarnya kalau secara gambar tuh nggak ada perbedaan. Maksudnya kita tuh nggak bisa menilai pengujian statistik cuman dari gambar karena bisa subjektif kan. Jadi makanya diperluin ya statistik secara perhitungan statistik kayak p-value ini gitu. Secara gambar kan sama kan, ini juga kurvanya bentuknya lonceng kayak mengkerucut gitu kan. Terus selaknya juga kalau dilihat kan lebih dari 0,05 semua, cuman pas di outputnya itu 0,01, makanya kita tuh nggak bisa melihat penilaian
cuma dari visualisasi. Karena itu, lihat di skripnya di baris 85 itu kan H0-nya itu bunyinya white noise. Kemudian H1-nya tidak white noise. White noise kan artinya residualnya harus tidak berkorelasi, kayak gitu. Kalau residualnya berkorelasi artinya gini, eh, kamu punya data di waktu sekian, dia berkorelasi dengan waktu-waktu sebelumnya. Terus kamu mau ngeramal waktu selanjutnya. Kan kalau datanya berkorelasi, dia jadi ini kan, jadi apa sih? Jadi berpola kayak sebelumnya dan jadi nggak objektif gitu. Nah, makanya idealnya itu adalah datanya tidak berkorelasi, jadi tidak dipengaruhi oleh observasi sebelumnya. Makanya dia harus menerima H0, di mana p-value-nya itu harus lebih dari 0,05. Enggak, jadi misalkan namanya peramalan itu kan dia ada faktor X lainnya dong yang mempengaruhi. Nah, kalau kalau datanya berkorelasi, ya artinya faktor X yang lainnya nggak bakal nggak bakal dijadikan ini dong, dijadikan apa kayak pendukung, maksudnya kayak dat maksudnya gini, datanya ngikuti pola dari pola sebelumnya nih, berarti faktor X yang kamu punya itu jadi kayak nggak pengaruh gitu loh, karena dia cuman ngikutin pola-pola dari tahun sebelumnya gitu. Gitu, ada evaluasi model MAPE. Ini fit itu ya tadi nilai forecasting dari uh, dari data aktualnya, terus ada MAPE di running, akurasinya Sibin sampai Sibin. Oke, jadi MAPE ini itu rumusnya yang kayak di Excel. Di situ akurasi ini kita mau akurasi ini adalah buat melihat seberapa akurasi model yang diperoleh itu untuk buat dapetin hasil forecastnya. Nah, ini MAPE-nya itu adalah MAPE itu mean absolute percentage error. Rata-rata rata-rata apa ya, mean absolute persentase kesalahan secara rata-rata sebesar 31, akurasinya 68. Kemarin kan masuk ke klasifikasi sedang kan. Habis itu akurasi, oke, udah. Lanjut ke 99. Gimana Kak? Hilang-hilang. Akurasi model berarti modelnya itu, model ini kan dia menghasilkan output nih. Nah, outputnya itu akurasinya berat gini, si modelnya mendapatkan hasil peramalan itu, keakuratan model mendapatkan peramalan itu sebesar 68 kayak gitu.
Hmm, karena MAPE kan ini kan rata-rata kesalahan dalam percentage, dalam rata dalam persentase berarti 31. Nah, kalau ditanya berapa sih keakuratan modelnya buat dapetin atau buat memperoleh forecasting, ya berarti sebesar 68 kayak gitu. Itu kan kalau di total hasilnya 100% kan? Eh, iya kan? Iya, 100% kan? Error ditambah akurat, iya. Hmm, beda-beda. Intinya MAPE untuk melihat kesalahan model, akurasi untuk melihat keakuratan model dalam melakukan forecast nih sebesar 68 gitu. Kemarin manualnya itu buat menghitung ini MAPE-nya. Bener gak sih sama output, sama software gitu. Akurasinya rumusnya yang ini, yang model, mana sih 100 dikurangi MAPE. Terus habis itu 99. Nah, ini bentuk plotnya. Coba dikatasin, di expand aja. Udah. Oke, ini kan ada LO8, ada HI, ada LO dan HI ya. Di sini kan kamu kan pakai 5%, berarti kita ngelihat sih LO95 sama HI95. Jadi LO itu ada lower batas bawah dan HI itu batas atas. Batas atas di mana dia pakai taraf kepercayaannya itu 95%, ini 95% gitu. Ini tuh yang 46, yang biru ini, LOH itu yang biru. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Nah, biasanya kan sebelum kamu milih data ini, itu kan biasanya ada penelitian terdahulu dong, atau enggak ada yang membahas serupa tapi beda metode. Nah, itu kan biasanya mereka ada ini kan, error yang diperoleh dari penelitian itu berapa. Nah, kalau misalkan sebelumnya itu kurang dari punyamu, atau punyamu ini lebih kecil, berarti kau bisa nyebutin, ya metode yang saya pakai ini bisa bisa melakukan pengoptimalan untuk eh, ya untuk itu, untuk peramalan gitu. Jadi ya gitu. Jadi lihat ke sebelumnya sih, baru kau bisa menyebutkan kalau metode kamu itu bisa mengoptimalkan prediksi untuk data ini.
Mhm mhm. Mhm. Iya, kalau dibandingin dengan kayak gitu. Ini emang data pesanan apa? Primer kah ngambilnya? Oh, sekunder. Ada pendadarannya juga kah? Kayak, ya di sidang gitu, kayak skripsi gitu? Oh, mmm, oke oke oke. Tapi kamu maksudnya ngelakuin peramalan doang? Kamu kan ini kan sistem informasi, maksudnya kayak buat yang lain juga kah gitu? Heeh. UI UI-nya ngebuat apa? UI yang kayak desain-desain itu kan? Yang mana? Plot. Mmm, bisa sih, bisa. Oke oke. Bisa sih, mungkin, tahap-tahap analisisnya juga dimasukin, cuman kayak dipersingkat aja, kayak output-nya doang, kayak langsung kayak value gitu. Flowchart-nya itu tahap analisisnya, kayak Arima ini kan kamu pertama pasti ini kan collecting data, habis collecting data, ngelakuin EDA tuh apa sih, eksplorasi data tuh kayak kamu pasti pasti ngelihat kan, nih dataku polanya kayak gini, terus dengan pola yang kayak gini pasti cocoknya pakai apa ya, itu kan intinya itulah, ngelewatin tahap itu, habis itu masuk ke nanti analisis Arimanya. Entar di Arimanya itu ada ya masukin sesuai ini, tahap di sini, eee, ya input data, stasioner data, terus bentuk model ACF dari plot ACF PACF, itu, apa tadi, signifikansi parameter, kalau ya signifikansi parameter, habis itu uji white noise, apa nih tadi, forecast, oke,
forecast habis itu eh, habis uji whiteness MAPE dulu, akurasi baru forecast. Nanti tadi agak kelewat tadi di uji ADF di masuk masuk masukin semua di uji ADF ini nanti kamu bagi dua. Misalkan dia stasioner ya, itu langsung ke tahap ini. Ke tahap langsung ini ya, langsung ke plot ACF dan PACF. Cuma nanti ada jawaban yang tidak itu balik ke melakukan stasioner lagi atau differencing, entah tulisannya gitu. Kalau untuk flow chart-nya dibuat iya dan tidak aja, iyanya langsung ke pembentukan model ACF-PACF, tidaknya itu kan berarti balik lagi kan ke tahap ADF kan, lakukan differencing gitu tulisannya. Oh, gimana tadi? Sudah stasioner? Belum stasioner karena dia lebih Mas. Oh iya. Oh iya iya iya. Oh iya, belum belum. Mhm, karena kurang eh, oh itu salah, lebih dong. Kurang ya? Em benar benar benar. Sudah stasioner karena dia kurang dari 0,5. Kenapa kita nggak ambil di differencing level 1? Karena tadi, ini nih, yang baris 38 udah aku deskripsiin. Berdasarkan data ACF dan PCF belum bisa dibuat model. Kenapa model? Tadi apa yo? Karena plot ACF-nya dan PACF-nya itu tidak ada yang cut off. Heeh. Memotong garis signifikannya. Itu garis signifikan. Salah. Laknya belum ada yang memotong garis signifikan. Nah, kalau ditanya lak itu apa? Yang batang-batang ini gitu. Heeh, iya. Baru heeh, heeh. Mhm. Iya, coba deh. Biasanya dasarnya tuh di awal yang plot data aktualmu. Kenapa kamu milih Arima?
Oh, jadi metode pertama ini kan pola ACF itu banyak pola di model ARIMA itu dia fleksibel untuk data yang polanya musiman, terus fluktuasi sama siklis. Terus karena datamu juga fluktuasi kan nggak itu musiman, jadi bisa menggunakan model ARIMA dan karena kamu mau, meramal jangka pendek, jadi juga, model ARIMA ini juga kompeten atau cocoklah digunain buat peramalan jangka pendek. Cuman 12 bulan kan 1 tahun. Mhm. Harusnya iya. Ini sih, hal-hal sepele kayak ADEF tuh apa sih gitu, white noise tuh apa gitu. Iya, apalagi kamu kan, nggak di jurusan statistik kan, pasti kayak dosennya kayak nguji atau pengen tahu apa sih kayak gitu. Mhm. Ya itu kalau kalau ini berarti itu ya, bisa dilanjut buat skripsi ya? Iya, entar oh iya berarti iya, harus lebih detail. Skripsi nyicil, iya berarti harus detail kayak ACF itu apa, PACF itu apa. Mhm. Residual tuh apa, residual kan itu kan error. Residual itu pengurangan data aktual dikurang data ini ya, data data apa, data forecast definisinya. Sisa-sisa. Mhm. Eee, ini tuh ngedefinisiinnya tuh gimana ya, jadi intinya tuh ini terjemahan dari perhitungan manual.